manajemen pendidikan. Kelompok 3, Bapak dan Ibu siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Mardiati, asal saya dari Surabaya. Saya mengabdi di sini sudah 18 tahun. Saya sudah jadi guru sudah lebih 24 tahun. Jadi saya dari Jakarta pindah di sini. Itu kebetulan saya dipercaya untuk memegang kelas B3, yaitu kelas persiapan untuk kelas SD. Anak-anak cuma 1 tahun di sini. Itu namanya kelas persiapan, yaitu kelas saya, dengan kelas B2 itu kelas persiapan. Itu saja. Terima kasih Bu. Baik Bu, di sini kami di kelompok 3 akan wawancara Ibu tentang tema tentang pendidikan anak usia dini dan perkembangan bertahap anak. Ya. Pertanyaan satu soal. Ibu, menurut saya, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menata lingkungan belajar bagi anak? Dalam menata lingkungan belajar. Yang pertama tentunya lingkungan yang nyaman. Ya. Yang kedua aman. Kalau nyaman dan aman itu sudah bersatu, otomatis anak-anak senang, gitu. Tapi kalau lingkungan pertama ibu guru membuat aman, tapi tidak nyaman, otomatis anak-anak tidak betah, gitu. Jadi yang pertama yaitu lingkungan terlebih dahulu. Lingkungan kita lingkungan aman, aman dari semua, ada satpam, ada semua, terbantu semua aman, nyaman di dalam kelas. Nah, nyaman di dalam kelas ada ibu guru prosesnya. Dalam proses pembelajaran ibu guru harus bisa gitu memilih waktu dengan baik, dengan benar, waktunya anak-anak belajar, waktunya anak-anak, karena sekolah TK adalah bermain sambil belajar seraya bermain. Itulah waktu anak TK. Jadi kita harus paham. Ya, gitu. Selanjutnya, Ibu disini akan bertanya bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan. Nah, itu adalah tantangan yang tersendiri. Ibu guru harus bisa menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, apalagi aman dan ramah buat anak, gitu. Itu anak TK di sekolah adalah lingkungan belajar yang kedua. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Bagaimana kita menciptakan lingkungan itu yang nyaman dan aman dan tentunya ramah buat anak. Tentunya apa yang kita harus ini? Kita harus apa? Sesuai kebutuhan anak, bukan sesuai kebutuhan ibu guru. Apabila sesuai kebutuhan anak, anak akan nyaman. Ibu guru hanya memfasilitasi, ya. Ibu guru memfasilitasi apa yang ada di kelas, tapi anak-anak berkembang sendiri. Ibu guru hanya mengarahkan, ini loh tugas kamu hari ini. Silakan mau membuat apa saja. Tentunya kalau bervariasi, ibu guru harus inovasi, ibu guru harus kreatif. Itu kunci yang pertama. Ya. Baik Ibu, di sini bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? Nah, dari lingkungan kondusif, dari lingkungan aman menjadi kondusif. Yang satu pertama adalah pengelolaan kelas itu harus bagus. Ya, kalau kita kondusif, pertama kita membuat kesepakatan kelas dalam anak-anak masuk dalam pembelajaran. Yang pertama tentunya anak-anak kayak begini pembelajaran baru. Yang pertama anak-anak masuk dalam kelas, kita membuatkan MPLS yang menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, habis itu kita dalam masuk kelas kita membuat kesepakatan dalam kelas, harus ada kesepakatan kelas. Kesepakatan tidak boleh dibuat ibu guru saja, tapi kesepakatan harus dibuat antara murid dan ibu guru. Apabila kesepakatan sudah bagus, kelas akan bagus, kondusif. Nah, apabila kalau kelas saya akan bilang ke mereka, apabila kalau ibu guru kau perintah apapun, ibu guru akan menurut. Tapi apabila ibu guru minta tolong anak-anak juga harus anak-anak mau. Nah, dari seperti itu bisa menciptakan kelas kondusif. Yang pertama tentunya kita harus disiplin waktu. Yang kedua kita harus manajemen kelasnya bagus. Yang ketiga yaitu aturan di dalam kelas itu harus ada biar kondusif. Kalau enggak, anak TK mohon maaf, anak TK kalau kita tidak ada aturannya, dia akan bekerja dengan sendirinya, dengan seenaknya, lari mau apa.
Nah, aturan itu yang diutamakan di dalam kelas. Oke, Ibu, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan saya. Apa yang dimaksud dengan lingkungan belajar efektif atau tidak efektif bagi anak? Nah, itu tadi mau efektif dan tidak efektif itu tergantung dari gurunya pertama, ya. Mau efektif berarti pembelajaran harus sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Tapi kalau kurikulum dulu itu adalah berkebutuhan kepada pusatnya adalah guru. Sekarang kurikulum merdeka berpusat kepada anak. Jadi kita harus bisa menciptakan kegiatan pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan anak. Jangan kita tugasnya seperti ini aja lah, anak-anak kan ikuti guru. Tidak. Sekarang kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum zaman dulu. Kalau kurikulum ke-13 ibu guru masih sebagai patokan anak-anak untuk belajar. Tapi sekarang dikembalikan di kurikulum merdeka, anak-anak merdeka, ibu guru pun merdeka. Ingat, merdeka bukan tidak belajar, tapi kita kasih kesempatan di dalam anak untuk mengembangkan imajinasi, kreatif dan inovasi mereka. Itu yang utama. Apabila dia sudah bagus, tentunya akan bagus keseluruhan. Seperti itu. Ibu, kalau gitu, kalau kan Ibu bilang belajar efektif itu mesti dari anak kemauan, maksudnya anak yang belajar. Kalau ketika Ibu menceritakan anak itu mau suka betul itu dari mana Ibu melihat? Nah, dari kegiatan pembelajaran yang pertama, MPLS kita bisa menilai, ya anak itu sukanya di mana. Jadi kita bisa memetakan karakteristik anak. Nah, kita punya MPLS itu 2 minggu, itu kita bisa melihat karakter siswa, melihat kemauan anak mau belajarnya di bidang apa. Itu ibu guru harus ada. Nah, di dalam itu sudah ada semua, di dalam laptop sudah ada semua. Jadi strategi apa yang harus ibu guru lakukan, itu kita tidak main-main. Ingat, guru TK adalah guru yang pertama, fondasi yang utama. Apabila fondasinya bagus, dia kesannya akan bagus. Begitu. Baik. Karakteristik belajar apa yang guru berikan pada anak untuk mengembangkan visi motorik anak? Visi motorik apa ini? Visi motorik kasar, ya kasar. Kasar. Kalau untuk itu karakteristiknya kita sesuai dengan minat tadi. Nah, sesuai dengan tema, topiknya, tentunya kan sesuai dengan topik kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari itu. Itu apabila dia temanya tentang kesukaanku. Nah, kita kasih kesempatan kepada mereka. Kesukaan kamu apa dong? Yang anak laki-laki contohnya bermain apa? Bermain bola, bermain apa lagi? Bermain lari-lari, bermain apa lagi? Sesuai minat. Ibu guru hanya mengarahkan. Ibu guru tidak bisa sekarang sebagai semua kegiatan diperpusat pada guru, tidak. Ibu guru hanya fasilitator sekarang. Jadi lebih enak dalam kurikulum merdeka karena apa? Anak tidak dituntut untuk belajar semua, tapi anak dituntut untuk bahagia terlebih dahulu. Itu. Jadi bahagia anak dia akan menyerap dengan cepat. Tapi kalau anak-anak ini ibu guru datang tidak semangat, anak-anak datang juga tidak ini, ya udah dia tidak akan efektif. Oh, Ibu, kalau kita sebagai guru nih, kami kan calon seorang guru, lalu mencari calon. Itu kalau kita belum bisa melihat anak itu perkembangan kognitifnya, kasar tidak bisa dilihat bagaimana apa alasan kami bisa mengikuti. Bagaimana maksudnya Bu, inovasi apa yang diberikan kepada kami untuk melengkapi perkembangan anak-anak itu seperti ini? Kalau untuk fisik motorik kasar itu tidak bisa dinilai, tidak bisa sampai di sini tidak bisa kalau fisik motorik kasar. Karena perkembangan itu berbeda-beda antara anak satu dengan anak yang lain gitu. Jadi kita tidak bisa samakan. Contohnya ada sekarang anak yang berkebutuhan khusus, otomatis dia tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan temannya. Nah, di situ bagaimana ibu guru perannya menjadi guru agar anak itu juga ikut, gitu kan? Ikut kegiatan bermain motorik kasarnya. Ibu guru harus cepat, ambil cepat, sigap. Ingat, modul ajar hanyalah modul ajar. Tapi di saat kegiatan pembelajaran, prakteknya bisa melenceng dari situ, kita tinggal ubah modul ajar kita. Itulah perbedaan modul ajar dulu dengan modul ajar sekarang. Jadi sesuai dengan minat anak. Apabila ada anak
anak satu yang tidak mau mengikuti kegiatan itu, kita biarkan dia maunya apa, ya. Asal sesuai dengan batasan. Ibu guru juga harus mengawasi, bukan ibu guru cuma melepas saja, tidak. Ibu guru harus tetap mengawasi. Oh, setelah itu semua selesai, kamu mau nggak mencoba ini? Gitu. Aku nggak mau, itu kan nggak bagus, gitu kan. Aku nanti takut jatuh, aku nanti takut ini. Nah, pernah ibu guru langsung ngasih, coba kita coba sama-sama, gitu. Nah, kita jatuh nggak, gitu? Enggak, ibu guru aku takut, gitu. Coba ibu guru dulu ya, boleh nggak gitu? Ibu guru dulu. Setelah ibu guru nih, jatuh nggak? Enggak, boleh nggak coba? Boleh. Pertama ibu guru pegang. Kedua, oke, dia berjalan sendiri. Itu cara yang bagus. Nah, jadi kita harus strategi itu. Mohon maaf, ibu guru tidak harus kehilangan akal, ya, dalam mengajar. Kalau dulu modul ajar RPP kita itu ya itu yang kita laksanakan, tapi sekarang tidak. Walaupun kita sudah punya modul ajar, tapi prakteknya kita tidak sesuai, kita tinggal ubah modul ajar kita. Itu RPP-nya tinggal kita balik. Tadi yang anak-anak tidak mau kita langsung ubah, kita seperti itu. Cara permainan apa yang harus guru terapkan untuk perkembangan kognitif pada anak? Cara permainan tradisional, kalau kognitif yang kita gunakan, kenapa? Misalnya mengenai tempurung, itu adalah kognitif anak. Tidak semua sekolah ada itu. Karena apa? Saya tidak mau kegiatan permainan tradisional Indonesia dia akan punah. Sejak dari kecil kita harapkan permainan tradisional, apalagi kita di kota Ternate banyak tempurung, banyak apa lagi yang dari tempurung itu kan yang itu tuh bukan cuma lari tempurung kan, dia bermain dia lempar tempurung tuh, nah dia terus lempar. Nah, iya betul itu. Kalau saya nggak belum begitu paham ya, itu cuma namanya cuma seperti itu. Nah dari situ kita bisa menghitung langkahnya. Pertama kalau kita bermain tempurung, jalan tempurung kita bisa dari sini ke sana langkahnya ada berapa ya, gitu. Terus kalau enggak kita bisa lagi ubah lagi. Kamu bisa berjalan lewat sini berapa langkah, menghitung langkah kan saya tidak langsung. Kognitif anak akan berkembang. Nah itu pun fisik motoriknya juga berkembang. Gitu. Bukan cuma itu. Nah nyampe di sana ibu guru akan tanyakan, tadi berapa langkah kamu nyampe sini? Berarti apa yang berkembang? Ayo. Kognitif anak sudah tadi berkembang, fisik motorik anak berkembang. Apalagi kalau anak sudah berjalan nyampe sana, habis itu ditanya ibu guru, apa yang berkembang? Ayo saya balikan ini. Nih. Anak kan pakai tempurung nih dari sini, ya dia pakai tempurung 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini ibu guru tanya, tadi kamu menghitung berapa langkah? 5. Apa yang berkembang? Oh, hitungnya berkembang. Kognitif berkembang, fisik motoriknya berkembang. Apa lagi yang berkembang? Ayo, bahasa mereka berkembang. Karena apa? Dia bisa menjawab, bisa mengungkapkan. Itu harus ada tujuannya. Gitu dalam bukan setiap kegiatan kita asal saja. Bukan. Ya, kita harus konsepnya harus ada itu. Seperti itu. Ya. Ini itu melatih anak ya. Melatih anak untuk berkembang keseluruhan. Ingat, belajar TK adalah belajar sambil bermain. Gitu. Udah puas? Sampai sini pertanyaannya. Silakan. Model pembelajaran apa yang cocok digunakan untuk anak? Kalau saya menggunakan model kegiatan pembelajaran yaitu kurikulum merdeka sekarang. Karena kalau kemarin ke-13 saya untuk ini saya menggunakan metode kurikulum merdeka. Kalau menurut saya itu pas untuk mereka. Karena apa? Dengan kurikulum merdeka banyak pengetahuan yang anak-anak gali dengan sendirinya. Ibu guru hanya memfasilitasi, ya. Ibu guru adalah fasilitator. Contohnya di sana kegiatan pembelajaran pembukaan.
kita buka dengan kegiatan pembelajaran seperti biasa, lalu kita buka dengan ini video pembelajaran, siap kita pasangkan itu. Setelah itu anak-anak akan mengamati, ibu guru memberikan pertanyaan pematik selanjutnya. Setelah menonton tadi, anak-anak menonton apa saja, pertanyaan pematik. Nah, itu yang belum ada guru-guru sekarang gitu. Jadi mereka tidak kasih kesempatan kepada anak bahwa anak itu kita memberikan pertanyaan pematik. Pertanyaan pematik ada 2, sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan. Itu yang harus dilakukan. Bagaimana kita bisa mengukur anak-anak itu bisa berhasil atau tidak? Dari kegiatan pembelajaran itu ibu guru langsung menggunakan penilaian. Anak-anak bekerja, ibu guru keliling. Oh tadi anak-anak begini, oh ya siap. Itulah hebatnya kurikulum Merdeka sekarang. Jadi cocok untuk anak TK. Gitu. Kelas saya khususnya. Bisa mau tanggapi itu Iya, sudah dilakukan tidak bahasa di sini permainan apa saja yang ibu terapkan pada anak-anak di kelas D3 ya? Iya. D3 permainan apa saja ibu kan ini kan kelas yang sudah masuk SD ya? Iya. Di situ permainan apa saja ibu tanyakan? Tentunya kita permainan itu kita sesuaikan dengan topik kita pada hari itu. Kalau tentunya tema binatang, berarti kita bermain kucing dan tikus. Nah, itu kalau kita tema buah, apa yang kita lakukan dengan buah itu? Gitu. Contohnya kalau kita permainan dengan buah berarti bisa lari tempur dengan buah. Apapun bisa yang kita gunakan. Kegiatan pembelajaran itu kita lakukan dengan baik dan benar. Gitu. Baik, Ibu. Apa yang akan terjadi jika keuangan tidak berjalan dengan baik? Solusi apa yang harus dilakukan? Apa ruangan? Bukan ibu ruangan maksudnya dalam ibu punya ruangan ini khusus ruangan dalam sekolah. Kalau itu ketika keuangan dalam sekolah tidak berjalan dengan baik, solusi apa ibu berikan kepada pemilik yang pegang keuangan? Oh itu masalahnya itu kepala sekolah wewenang ya. Guru itu tidak, guru tahunya hanya mengajar dan mengajar gitu. Tapi kalau untuk solusi yang seperti itu biasanya sih saya selalu bilang di kepala sekolah, kalau untuk ini berarti bagaimana caranya untuk operasional biar operasional tetap berjalan dengan baik dan benar kan, walaupun kita tidak ada dana. Ingat, guru TK tidak habis dari pikir dari situ saja. Walaupun kegiatan pembelajaran tidak berhasil, mohon maaf, kegiatan pembelajaran bisa dilakukan dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Jadi tidak kehilangan akal untuk ke situ begitu. Jangan alasan ibu operasional ngeprint ini tidak bisa begini, nggak ada duitnya begini. Aduh, guru TK kayak gitu kan? Ada jadi bahan-bahan bekas. Anak bawa batu-batu, bawa ranting-ranting, sudah bisa jadi kegiatan pembelajaran gitu. Apalagi kurikulum Merdeka sekarang, anak tidak dituntut untuk belajar menulis, tidak dituntut. Bagaimana kita menilai mereka dari kegiatan pembelajaran? Kita kasih batu, kita kasih ranting. Contohnya kita tidak bisa ini, bisa mengenal penambahan, bisa mengenal bahasa, menghitung, memindahkan, semua bisa bergerak itu. Siapa yang menciptakan itu semua? Itu bisa. Jadi tidak ada halangan apapun walaupun operasional tidak ada. Itu. Apalagi kita di pesisir pantai. Apapun bisa kita jadikan kan gitu. Contohnya kalau kita tidak bisa melukis, kita tidak bisa menulis, nggak ada kertas, itu ada pasir. Kita gelar aja pasir kan. Anak-anak menulis di atas pasir. Udah jadi batu-batuan, kita menghitung batu disusun jadi apa. Kalau tidak ada lagi, boleh kalau mau melukis di atas batu, kan bisa. Makanya kita tidak perlu kita repot dalam kegiatan, apalagi kalau di pulau ya, di ini. Saya tuh kalau mengajar di pulau, saya begitu. Mengajar menyatu dengan alam. Apapun bisa belajar. Belajar tidak harus di kelas, belajar bisa di mana saja. Itu intinya. Ya, ibu guru harus kreatif dan inovasi. Itu saya DP kunci 1, itu saja. Oke, silakan. Siap. Dalam
biasanya kita perpaduan ya antara sekolah dengan wali murid gitu. Karena apa? Mereka juga butuh baju, beli ini semua, makan ini semua. Itu biasanya sekolah dengan wali murid. Baik Ibu, sini saya bertanya apa yang terjadi jika perkembangan kognitif anak tidak berjalan dengan baik? Berarti ada yang salah dari ibu gurunya kan? Kenapa dia perkembangan anak itu tidak berkembang dengan baik? Satu, ibu guru harus mencari tahu kenapa ibu guru tidak boleh diam. Ibu guru harus mencari tahu kenapa anak itu tidak berkembang. Pertama, kita harus wawancara di orang tua. Kalau orang tuanya sudah nggak ini, ibu anak saya itu tuh begini, kenapa ya orang begini? Itu, mohon maaf. Untuk selama saya mengajar perkembangan orang anak tidak berkembang itu biasanya dia dipengaruhi dengan DHP. Nah, untuk itu pertama biasanya saran dari orang tua kita koreksi dengan kita menanya-nanya orang tua. Setelah itu kalau ada dengan orang tua seperti ini sudah ada ini kita cari solusinya. Solusi sama-sama. Pertama kita bawa ke dokter tumbuh kembang. Apabila dokter itu menyatakan anak itu ada kelainan atau ada kekurangan pada anak itu, tentunya ada harus terapi. Nah, di situ harus ada kerjasama antara dokter, guru, dan orang tua serta terapi. 4 orang yang harus ada kalau mau berkembang. Biasanya kognitif anak itu berpengaruh apabila dia ada itu tadi indikasi kekurangannya. Tapi kalau dia tidak ada berarti tidak ada. Itu cuma kesalahan ibu guru atau kesalahan orang tua dalam indikasi anak saja. Tapi apabila itu dari satu orang tua, ibu guru, dokter dan itu terapi itu bekerja sama. Oh, kekurangannya anak ibu di sini. Itu biasanya kalau saya tidak mau langsung gegabah. Mohon maaf, kita tidak boleh mengejudge anak ibu. Mohon maaf ya, anak ibu autis. Tidak boleh itu. Kita tidak boleh mengejudge anak itu, anak ibu ini anak berkebutuhan khusus. Tidak bisa. Kalau kita tidak ada apanya, diagnosa dari dokter. Kalau diagnosa dari dokter seperti ini, oh ya ibunya anak ibu ini seperti ibu, anak saya itu seperti ini, bagaimana nanti penanganannya, gitu kan? Biasanya ibu perlu mencari solusi kalau gitu dari dokter apa yang harus disarankan untuk ibu gurunya, gitu. Biasanya ibu gurunya selalu dikasih catatan sama dokter. Anak ini harus seperti ini. Habis itu kita balikan lagi. Kalau kita sudah lakukan itu, kita balikan lagi ke dokter. Nanti balikan lagi ke ibu guru sampai anak itu benar-benar gangguannya sudah dengan baik seperti itu. Kalau anak yang tidak ada gangguan, kenapa kognitif anak itu tidak berkembang dengan baik? Berarti kadang-kadang dia satu moodnya kurang bagus. Ya, anak yang moodnya tidak bagus kita tidak bisa paksa. Itu. Yang kedua, mungkin cara mengajar ibu guru tidak menarik. Dan ada anak itu yang cuma tidur saja kan, di kelas cuma tidur. Kenapa? Ibu bosen ibu guru cuma begitu-begitu aja. Lebih baik aku tidur aja gitu. Ada anaknya seperti itu. Berarti ada berapa macam kendala yang harus kita ketahui seperti itu. Jadi kita harus cari tahu terlebih dahulu. Jangan mengejudge anak dengan yang tidak bagus, karena tidak semua orang kalau kita judge seperti itu dia menerima seperti itu. Ada lagi? Apakah semua anak memiliki perkembangan kognitif yang sama? Tidak tentunya. Ya, perkembangan anak tentunya berbeda-beda. Jangankan anak, dengan anak saudara saja belum tentu sama kan, gitu. Apalagi ini yang berbeda dari orang tua yang lain-lain gitu, tentunya tidak sama. Ya, itu semua kalau untuk perkembangan kognitif anak tidak bisa sama, gitu. Karena apa? Sesuai dengan stimulasi dari orang tua, gitu. Kalau stimulasi dia dari kecil sudah bagus, otomatis perkembangannya dia masuk sekolah TK dia akan bagus. Tapi lain dengan anak yang tidak distimulasi dari awalnya, otomatis dia akan berbeda. Kita tidak bisa menyamakan
Ya, perkembangan apapun kita tidak bisa samakan antara anak satu dengan anak yang lain. Itu saja. Apa yang perlu diperhatikan dalam menata lingkungan belajar bagi anak usia dini? Menata lingkungan berarti menata lingkungannya apa? Lingkungan bermain, lingkungan kelas, lingkungan apa? Kalau masalah lingkungan itu contohnya dalam bermain di dalam Sekolah itu. Menata lingkungan itu tentunya kita menata dengan baik dan benar, gitu kan. Jangan sampai kita menatanya tidak bagus. Karena tidak bagus, kita menata dengan ini sembarangan. Apa hasilnya? Anak-anak bisa jatuh, bisa kejatuhan, bisa ini. Tapi kalau kita menata dengan bagus, dengan benar posisinya ada di sini, kita ingatkan anak-anak dalam belajar, otomatis kita ingat. Kalau menata di dalam kelas, tentunya manajemen kelasnya harus bagus. Gitu. Mau kelas berhasil atau tidak tergantung dari ibu guru dalam pengelolaan kelas. Kalian juga akan dapat kan? Itu pengelolaan kelas. Itu pengelolaan kelas bagus, insya Allah kelas akan bagus. Tapi kalau pengelolaan guru dalam pengelolaan kelas dia tidak bagus, anak tidak berhasil kan? Gitu. Ada lagi? apa saja yang perlu dikembang pada anak usia dini? Apa saja yang perlu dikembangkan pada anak usia dini? Tentunya ada 6 aspek harus dikembangkan. Kalau sekarang kurikulum merdeka ada 3, ya. Itu yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri dan itu dasar-dasar literasi. Nah, itu semua sudah menyatu. Begitu. Itu yang harus dikembangkan. Karena tidak semua orang tua itu bisa mengembangkan itu semua. Nah, tentunya di sekolah itu yang kita kesempatan mengembangkan itu semua. Kenapa? Seanak sekolah yang umur 3 tahun sudah sekolah dengan yang 5 tahun baru sekolah itu berbeda. Dalam kematangannya berbeda. Karena apa? Ibaratnya itu ini sudah diisi, ember sudah diisi, umur 3 tahun sudah selesai. Habis itu 4 tahun, 5 tahun mulai ke atas. Nah, anak yang 5 tahun itu baru kosong baru masuk ke sekolah. Nah, itu kan harus ada. Jadi itu sama ada di sini kan masih ada amat, maksudnya ada normal ketika. Jadi bu ketika itu ada tuh berusia, maksudnya di Indonesia itu sesuai dengan umur tergantung yang diminta oleh sekolah atau tidak diminta. Kalau kita untuk pendidikan anak itu mulai 2 bulan, 3 bulan, dari 3 bulan sampai anak itu masuk sekolah, itu ada di atas 2 ruangan. Ruangan bimbing ada, ruangan anak-anak ada. Dan semua dengan guru ya. Iya, tergantung dari umur. Tapi kan kami buka dari umur 3 bulan. 3 bulan sudah ada pendidikan anak di sini. Baik bu, baik terima kasih atas hari ini wawancara kami sudah lancar. Terima kasih kepada ibu. Walaupun ibu ada sibuk, ada yang pun kami ingin menjadi kami dengan baik. Baik sini kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami datang dengan itu. Maksudnya kami datang itu dengan waktu yang singkat ini dengan kami. Dan terima kasih kami kelompok 3. Mohon maaf.